Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun kalian berada. Tentunya pada kesempatan kali ini, di sesi yang kedua ini mengenai pengantar hukum Indonesia, mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini saya sampaikan melalui video di channel Kang Sam Official, dan saya berharap bisa diikuti sampai selesai sehingga apa yang didapatkan bisa maksimal. Dan jangan lupa like, terus kemudian subscribe dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang kami sampaikan melalui video di channel Kang Sam Official. Nah, untuk itu langsung kepada poin, kepada pembahasan pada kali ini. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini saya harapkan nanti bisa bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan juga masyarakat secara umum. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kuliah bareng pengantar hukum Indonesia melalui video ini mengenai istilah dan pengertian PHI, pengertian PHI. Pada pengantar hukum Indonesia ini mengenai pengantar dari istilah sampai pengertian hukum, kemudian tujuan, kemudian perbedaan dan persamaan PHI dan PIH, kemudian sejarah tata hukum, dan juga politik hukum nasional. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita langsung di poin yang di pembahasan mengenai istilah terlebih dahulu istilah. Nah, tentunya pada pengantar hukum Indonesia ini dari istilah PHI atau pengantar hukum Indonesia ini terdiri dari 3 kata, pengantar, hukum, dan Indonesia. Nah, pengantar ini berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Nah, pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan introduction, atau bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Nah, pada istilah pengantar hukum Indonesia ini diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Nah, pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Nah, pengantar hukum Indonesia ini merupakan mata kuliah dasar atau basic relevan dan prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas Nah, selain PHI tentunya masih ada mata kuliah dasar atau basic learning sebagai mata kuliah prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang hukum positif dan ilmu hukum secara mendasar dan umum, yaitu pengantar ilmu hukum atau PIH,
sebelum berlakunya kurikulum pada tahun 1984, materi kuliah pengantar hukum Indonesia ini disebut pengantar tata hukum Indonesia, ya. Pengantar tata hukum Indonesia, antar, ya, pengantar hukum Indonesia. Nah, ini disebut atau disingkat PTHI, ya, PTHI. Nah, istilah tata hukum Indonesia yang dimaksud adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, penggunaan istilah PTHI, ya, menampakkan seolah-olah PTHI ini mempelajari dan membahas tentang persoalan teknis pembuatan undang-undang dan penemuan hukum, ya. Nah, oleh karena itu pada tahun 1984, ya, 1984 ini mata kuliah PTHI dalam kurikulum Fakultas Hukum, ya, diubah dan diganti dengan PHI atau Pengantar Hukum Indonesia. Nah, ini yang sekarang ini kita sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Nah, mengenai istilah, ya, istilah hukum, ya, istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, pada waktu sekarang. Nah, hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut hukum positif. Nah, artinya hukum yang dipositifkan. Nah, berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, hukum positif ini juga disebut ius constitutum, yang artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. Nah, kemudian kalau menurut Soediman Kartohadipradjo ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia itu ialah hukum yang sekarang, ya, berlaku di Indonesia. Nah, berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup. Nah, sekarang ini menunjukkan kepada pergaulan hidup pada saat ini, nah, dan tidak pada hidup masa yang kita cita-citakan di kemudian hari. Nah, di Indonesia ini menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di Republik Indonesia dan tidak di negara lain. Nah, selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa hukum positif disebut juga ius constitutum sebagai lawan dari ius constituendum, yakni kaidah hukum yang dicita-citakan. Nah, dari dari istilah tersebut ini, kalau menurut Soediman Kartohadipradjo ini menyamakan istilah tata hukum Indonesia dengan hukum positif Indonesia atau ius constitutum, ya, ialah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Nah, pendapat yang sama juga yang dikemukakan oleh Kusumadi, ya, Kusumadi Pujosewojo ini mengatakan tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Nah, bangsa Indonesia pun mempunyai tata hukumnya sendiri. Nah, kalau menurut Ahmad Sanusi ini menyatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia ini merupakan pengantar ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. Nah, hukum positif atau Stellingrecht, ya, ini merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, ya, yang berlaku sebenarnya ini merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum
yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Nah, sedangkan ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu, ya. Nah, ya. Nah, kemudian menurut apa? Nah, kemudian menurut CHP Freud, Freud ya, ini hukum positif ya, yang ditetapkan oleh, oke, nah jalan sendiri ya. Nah, ini ditetapkan ya di kalau menurut CHP Freud ini hukum positif ya, ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu ya. Nah, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Nah, ini hukum positif adalah hukum yang berlaku sungguh-sungguh ya, hukum yang berlaku sungguh-sungguh. Nah ini beberapa pengertian ya, beberapa pendapat dari para ahli. Nah kemudian kalau kita perhatikan bahwa dari pendapat para ahli hukum tersebut ini dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai pengertian atau definisi hukum positif. Yang pertama, hukum positif atau ius positum itu ditetapkan oleh manusia atau oleh penguasa atau pembuat hukum ya, yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Nah, yang kedua, hukum positif atau ius positum identik atau sama dengan ius constitutum. Nah, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Jika hukum itu masih dicita-citakan atau ide dan akan berlakunya untuk waktu yang akan datang, nah ini disebut ius constituendum. Nah, kebalikan dari ius constitutum atau ius positum. Nah, ius constitutum atau ius positium selain berbeda dengan ius constituendum ya, ini juga berbeda dengan konsep hukum menurut hukum alam atau hukum kodrat atau ius natural atau natural law. Nah, yang bersifat universal karena berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ius positum atau ius constitutum atau disebut juga ius operatum artinya hukum yang telah ditetapkan atau dipositifkan atau positum ya, atau dipilih atau ditentukan atau constitutum ini berlakunya sekarang ya, atau operatum ya dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Nah, ius operatum ini mengandung arti bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan telah berlaku dan dilaksanakan di masyarakat. Nah, ius constituendum ini dapat menjadi ius constitutum atau ius positum ya, atau ius operatum apabila ini sudah ditetapkan berlaku oleh penguasa yang berwenang dan pemberlakuannya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum positif ya. Nah, lainnya ditetapkan oleh hukum positif lainnya ya, yang mengatur pemberlakuan suatu hukum atau undang-undang. Nah, misalnya perundang-undangan harus telah
disahkan oleh lembaga pembuat undang-undang dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang, ya. Nah, terus kemudian ius positum, ini hukum positif atau ius constitutum atau ius operatum adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di wilayah tertentu untuk masyarakat tertentu. Nah, dengan demikian pengantar hukum atau pengantar hukum positif Indonesia ini bertujuan untuk mengantarkan atau memperkenalkan secara umum atau secara garis besar atau dasar-dasar hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Kemudian dari pengertian dari istilah hukum di Indonesia ini berasal dari bahasa Arab konun, ya, atau ahkam atau hukum yang mempunyai arti hukum. Nah, secara ya, pengertian hukum ya secara etimologis ialah hukum atau Indonesia ini disebut law, ya, atau Inggris, dan Recht itu Belanda dan Jerman, atau Droit ini Perancis, ya. Nah, istilah Recht berasal dari bahasa Latin rectum, berarti tuntunan atau bimbingan perihal atau pemerintahan. Nah, rectum dalam bahasa Romawi adalah rex, yang berarti raja atau perintah raja. Nah, istilah-istilah tersebut ini rectum, rex ini dalam bahasa Inggris menjadi rig, ya, rig atau hak atau adil, juga berarti hukum, ya. Nah, istilah hukum, ya, istilah law atau Inggris dari bahasa Latin lex atau dari kata leisure, yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. Lex ini juga dari istilah legi berarti peraturan atau undang-undang, peraturan atau undang-undang, peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal atau legi, ya, yang berarti undang-undang. Nah, dengan demikian istilah law, lex atau legi atau loi atau wet, ya, atau gazettes. Nah, selain berarti hukum juga berarti undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Nah, menurut Poe-Renadi, Purbacaraka, dan Soejono Soekanto, ya, jurisprudence berarti teori ilmu hukum atau Allgemeine Rechtslehre, ya, atau General Theory of Law. Nah, jika jurisprudensia atau Latin berarti pengetahuan hukum atau Rechtsgeleerdheid, ya, atau jurisprudensi atau Belanda, ya, sama artinya dengan jurisprudensi atau Indonesia. Nah, berarti hukum peradilan atau hukum ciptaan hakim artinya keputusan pengadilan atau hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jurisprudens, ya. Dari uraian tersebut diketahui bahwa istilah law atau bahasa Inggris mempunyai dua pengertian, yakni pertama sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan hukum, ya.
Nah, sama dengan istilah ius atau Latin atau Droid Prancis, kemudian Reich Belanda dan Jerman. Kemudian yang kedua ini law, juga ini berarti undang-undang, ya, undang-undang. Nah, sama dengan istilah lex atau legi, ya, legi atau Latin ini loi, ya, Prancis, wet Belanda, Geset Jerman, ya. Nah, beberapa definisi, ya, beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum sebagai berikut, ya. Tentunya yang pertama, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, ya, diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Nah, Paul Scholten dalam bukunya Agreement Deal, ya, menyatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan, apa yang tidak. Jadi hukum ini itu bersifat suatu perintah, ya. Jadi bersifat suatu perintah. Nah, kalau menurut Bill Freud, ini hukum yang berlaku di sesuatu masyarakat bertujuan, ya, mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hukum adalah sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat. Kalau menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Kemudian hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah, ya, dalam suatu kehidupan bersama seluruh ya, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Nah, hukum adalah petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, oleh karena pelanggaran untuk hidup, petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat. Nah, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa yang membentuk tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Ya. Kemudian tujuan, ya, yang pertama mengenai macam-macam hukum, ya, macam-macam hukum atau bentuk isi ini yang berlaku di Indonesia, ya, yang berlaku di Indonesia. Apa saja hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini? Tentunya banyak sekali macam-macamnya, ya, hukum yang berlaku. Ini bahkan mungkin kalau kita disuruh menghafalkan satu persatu mungkin ya susah ya untuk dihafalkan, ya. Tapi setidaknya kita bisa mempelajari hukum-hukum yang berlaku di saat ini, ya. Kemudian perbuatan apa yang dilarang atau dibolehkan, ya, yang diharuskan
menurut hukum Indonesia ya, yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Tentunya perbuatan dilarang atau dibolehkan ya, tentu kalau yang dilarang misalnya suatu kejahatan, terus yang dibolehkan itu yang bagaimana, ini kan yang sudah diatur di dalam hukum di Indonesia ya, diatur di dalam hukum Indonesia. Kemudian mengenai kedudukan ya, tentunya kedudukan hak dan kewajiban setiap orang dalam ya, kedudukan setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Ya, jadi kedudukan hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara ya menurut hukum Indonesia ini. Jadi ini mengenai kedudukan hak dan kewajiban ini juga sangat penting sekali ya, kita kita pelajari bersama bahwa hak-hak atau kewajiban kita, hak kita dan kewajiban kita itu harus bagaimana di dalam masyarakat ini ya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia ya. Nah, kalau kita di luar negeri ya tentunya akan berlaku di luar negeri kan gitu. Kemudian macam-macam lembaga. Nah, dalam arti di sini mengenai institusi pembentuk atau pembuat ya, pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Nah, kemudian dari lembaga-lembaga ini tentunya siapa yang, kalau yang dari pembentuknya, kemudian dari pembentuk atau pembuat ini, kemudian dari pelaksananya siapa, kemudian penegak hukumnya siapa ya, lembaga-lembaganya apa saja lah, apa saja yang berlaku yang menurut hukum di Indonesia ini. Kemudian mengenai prosedur hukum ya, atau acara peradilan dan birokrasi hukum pemerintah ya, atau pemerintahan. Nah, apabila ini menghadapi masalah hukum dengan setiap dan para pelaksana hukum Indonesia. Nah, dalam hal ini ingin diketahui bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan hukum positif Indonesia. Nah, lalu persamaan dan perbedaan PHI dan PIH, apa sih persamaannya? Nah, PHI dan PIH ini kalau kita lihat dari persamaannya, PHI dan PIH ini sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat ya, dari pengantar atau sebagai mata kuliah dasar atau basic Lehrvragen bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang hukum. Nah, kemudian oleh karena itu PIH dan PHI ini bukan mata kuliah jurusan atau pilihan. Nah, kemudian PIH dan PHI ini merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Kemudian objek studi PIH dan PHI ini adalah hukum. Nah, PIH dan PHI ini memperkenalkan konsep-konsep dasar pengertian hukum dan generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif atau dogmatik hukum yang secara umum dan dapat diaplikasikan. Kemudian PIH dan PHI ini memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu sehingga orang dapat memperoleh suatu overview ya, atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. Nah, PIH dan PHI ini menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan. Nah, dan perbedaan PHI ini mempelajari secara khusus hukum yang berlaku di Indonesia ya, mempelajari secara khusus yang berlaku di Indonesia. Artinya PHI ini
menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum, ya, mengenai tatanan hukum dan aturannya. Nah, meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, terus apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif. Nah, PIH atau ya, kalau PIH, ya ini tentunya ini merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar ajaran hukum umum, ya. Kemudian PIH ini mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar, ya, konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku di Indonesia. Nah, yang tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi ini juga berlaku pada masyarakat hukum lainnya, ya. Nah, PIH ini mempelajari, ya, memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep hukum, ya, konsep-konsep dasar serta teori hukum secara umum, ya, secara umum. Nah, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian kemasyarakatan. Kesimpulan PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Ini misalnya mengenai pengertian konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI ini mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum serta teori hukum positif Indonesia. Ya, sejarah tatanan atau tata tertib hukum Indonesia ini guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, oleh sejak bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, maka sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum Indonesia. Ya, oke. Belum sampai sini, ya. Nah, tentunya di sini mengenai pembagian hukum, ya, pembagian penduduk, ya, penduduk Hindia Belanda. Tapi sebelum saya sampaikan ke situ, tentunya di pemberlakuan kembali, ya, pemberlakuan kalau kita sikap politik hukum bangsa Indonesia yang menetapkan tata hukum Indonesia ini tersebut ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai sebagai berikutnya. Kemudian, ya, kalau kita perhatikan, ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, sikap politik hukum untuk memberlakukan hukum masa sebelum kemerdekaan ini juga dicantumkan dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, ya. Nah, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Nah, segala badan selama belum diadakan yang baru, ya, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah,
Kalau kita perhatikan dari pemberlakuan peraturan perundang-undang kolonial dimaksudkan bersifat sementara untuk menghindari ini terjadinya terjadinya kekosongan hukum selama tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945 yang berundang-undang dasar 1945. Nah, dalam sejarah perkembangan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini pernah mengalami pasang surut. Nah, tentunya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian Undang-Undang RIS 1949 berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya. Kemudian Undang-Undang